Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pambudi Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 112410 492. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester dari Bapak Halipi untuk memberikan masukan atau pendapat terhadap sumber daya manusia, sistem produksi, sistem keuangan, dan sistem teknologi. Di sini saya sudah mewawancarai salah satu karyawan yang ada di gerai Prima Makanan yang ada di Jalan Rajiman, Pulau Jahe. Saya akan memberikan masukan dan pendapat mengenai sumber daya manusia berdasarkan wawancara saya yang sudah saya lakukan di toko Prima Makanan yang di Jalan Rajiman, Pulau Jahe. Dari wawancara yang saya lakukan terkait pengelolaan sumber daya manusia di toko Prima Makanan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan operasional bisnis. Berikut adalah masukan dan pendapat yang telah terperinci berdasarkan wawancara yang saya sudah lakukan. Yang pertama, rekrutmen atau penempatan karyawan. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, proses rekrutmen dilakukan secara sederhana dengan fokus pengalaman kerja dan keterampilan dasar, tetapi tidak terlalu memperhatikan kesesuaian karakter dan potensi pengembangan individu. Masukan yang saya berikan, yang pertama, peningkatan kualitas rekrutmen. Sebaiknya proses rekrutmen mencakupi wawancara mendalam, psikotes, dan simulasi kerja untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan budaya kerja toko. Yang kedua, penempatan kerja yang tepat. Karyawan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan minat mereka untuk meningkatkan dan produktivitas dan kepuasan kerja. Misalnya, karyawan mahir berkomunikasi sebaiknya ditempatkan di bagian layanan pelanggan. Kedua, pelatihan dan perkembangan karyawan. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, pelatihan karyawan lebih banyak dilakukan secara informal dan fokus pada pengalaman atau pengenalan tugas harian, sementara pelatihan untuk pengembangan keterampilan jangka panjang masih terbatas. Masukan yang saya berikan, yang pertama, program pelatihan struktur. Disarankan untuk membuat jadwal pelatihan rutin yang mencakup keterampilan teknis seperti penggunaan teknologi baru, misalnya sistem POS yang sudah diterapkan, serta keterampilan lunak soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pelayanan pelanggan. Masukan yang kedua, pengembangan karir. Memberikan pelatihan untuk pengembangan karir seperti manajemen tim atau supervisi agar karyawan memiliki peluang untuk naik jabatan dan termotivasi untuk berkontribusi lebih baik. Yang ketiga, sistem pengelolaan kinerja. Hasil wawancara penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara informal tanpa adanya standar yang jelas dan terukur, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakjelasan dalam evaluasi kerja.
Masukan yang saya berikan, yang pertama, sistem penilaian kinerja atau performance apresiasi. Sebaiknya toko menggunakan Key Performance Indicator atau yang disebut KIP, KPI, sorry, untuk menilai kinerja karyawan secara objektif. Misalnya KPI untuk staf penjualan biasanya mencakup target penjualan, kepuasan pelanggan, dan ketepatan waktu kerja. Masukan yang kedua, feedback yang struktur. Memberikan umpan balik secara berkala kepada karyawan, baik berupa apresiasi atau pencapaian maupun saran perbaikan. Hal ini akan membantu karyawan untuk terus berkembang. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, sebagian besar karyawan merasa puas dengan lingkungan kerja yang nyaman. Tetapi ada keluhan mengenai kurangnya insentif dan penghargaan atas hasil kerja. Masukan yang pertama yang saya berikan adalah sistem insentif. Menerapkan sistem penghargaan berdasarkan kinerja seperti bonus untuk pencapaian target penjualan atau pemberian penghargaan bagi karyawan terbaik setiap bulan. Masukan yang kedua adalah program kesejahteraan karyawan. Menyediakan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, program makan siang gratis, atau subsidi transportasi untuk meningkatkan kepuasan kerja atau loyalitas karyawan yang sudah bekerja. Yang kelima, komunikasi dan kolaborasi tim. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, komunikasi antar karyawan berjalan dengan baik secara informal, tetapi belum ada struktur komunikasi yang terorganisasi untuk membahas masalah atau ide baru. Masukan dari saya, yang pertama, rapat tim rutin. Mengadakan rapat mingguan atau bulanan untuk mendiskusikan program kerja, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan ide serta menyelesaikan masalah bersama. Masukan kedua, peningkatan kolaborasi, mendorong kerjasama antar departemen untuk memastikan setiap bagian memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan toko. Terus terakhir adalah teknologi untuk pengelolaan sumber daya manusia. Hasil wawancara yang saya lakukan dari teknologi untuk pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan jadwal kerja dan absensi. Hal ini memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Masukan yang saya berikan, yang pertama, sistem HR digital. Menggunakan aplikasi untuk mengelola jadwal kerja, absensi, dan penggajian dan penilaian kinerja. Contohnya adalah aplikasi seperti Talenta atau Joho People. Masukan kedua, absensi digital. Menggunakan sistem absensi berbasis biometrik atau aplikasi mobile yang terintegrasi dengan database karyawan untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan administrasi. Kesimpulan yang saya berikan terhadap wawancara yang saya sudah lakukan mengenai sumber daya manusia ini, pengelolaan sumber daya manusia sudah cukup baik. Kunci keberhasilan bisnis, termasuk di toko Prima makanan ini, dengan memperbaiki proses
rekrutmen, memberikan pelatihan struktur yang meningkat, sistem penilaian kinerja, serta menerapkan teknologi pengelolaan sumber daya, toko ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Selain itu, sistem insentif dan retensi yang kuat akan membantu mempertahankan karyawan berkualitas dalam jangka panjang, sehingga bisnis dapat berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang kedua, proses produksi. Masukan dan pendapat berdasarkan wawancara saya mengenai proses produksi di toko Prima. Dari wawancara terkait proses produksi di toko Prima Makanan, ditemukan beberapa poin penting mengenai operasional, efisiensi, dan kualitas produk. Berikut analisis yang saya sudah lakukan dan masukan yang lebih rinci untuk mengoptimalkan aspek produksi. Yang pertama, standar operasional prosedur atau yang sering disebut SOP produksi. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, proses produksi sudah berjalan dengan baik secara umum, tetapi belum terdokumentasi secara formal. Beberapa langkah produksi dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa panduan baku. Masukan yang saya berikan tentang standar penyusunan SOP ini sebaiknya dibuat standar operasional prosedur atau SOP yang mencakup setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan akhir. SOP ini dapat membantu menjaga konsistensi kualitas produk, terutama jika terjadi pergantian karyawan. Yang kedua, panduan visual. Masukan panduan visual yang saya berikan menyediakan panduan visual seperti diagram alur atau poster di area produksi untuk memudahkan karyawan memahami dan mengikuti prosedur. Yang kedua, pemilihan dan pengelolaan bahan baku. Hasil wawancara yang saya sudah berikan, yang sudah saya lakukan, bahan baku diperoleh dari pemasok lokal, tetapi terkadang ada masalah dengan kualitas yang terjadi di lapangan. Masukan yang pertama yang saya lakukan, evaluasi pemasok. Secara rutin mengevaluasi kinerja pemasok berdasarkan kualitas bahan baku, ketepatan waktu pengiriman, dan harga. Toko sebaiknya memiliki daftar alternatif pemasok untuk menghindari ketergantungan pada satu pihak. Masukan yang kedua, pengujian kualitas. Menerapkan sistem pengujian kualitas bahan baku sebelum digunakan dalam produksi, ini memastikan produk akhir tetap memenuhi standar. Masukan yang ketiga, kerjasama jangka panjang. Membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang andal, misalnya melalui kontrak kerjasama yang mencakup komitmen terhadap kualitas dan waktu pengiriman. Yang ketiga, efisiensi proses produksi. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, proses produksi berjalan cukup baik, tetapi ada beberapa langkah yang membutuhkan waktu lebih lama karena alat produksi yang kurang optimal. Masukan yang pertama adalah investasi dalam alat produk modern. Mengganti atau meningkatkan peralatan produksi yang sudah usang atau kurang efisiensi. Contohnya penggunaan mesin pengaduk otomatis atau alat pemotong modern dapat mempercepat proses produksi. Masukan yang kedua adalah lean production.
menerapkan prinsip lean production untuk mengurangi pemborosan seperti waktu tunggu antara proses atau penggunaan bahan baku secara berlebihan. Masukan yang ketiga adalah otomatis proses. Jika kemungkinan mengotomatis beberapa tahap produksi seperti pengemasan, pencampuran bahan baku untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang keempat, pengendalian kualitas, atau kalau di PT saya sering disebut quality control atau QC. Hasil wawancara yang saya sudah dapatkan dari hasil pengendalian kualitas QC ini, proses pengendalian kualitas dilakukan secara manual, tetapi tidak selalu terintegrasi dengan seluruh tahap produksi. Masukan pertama yang saya berikan adalah pengecekan acak. Karena pengecekan acak itu melakukan pengecekan kualitas secara acak terhadap produk akhir untuk memastikan tidak ada cacat produksi. Masukan kedua adalah pelatihan QC pada karyawan. Memberikan pelatihan kepada tim produksi tentang pentingnya quality control dan melakukan dengan benar. Kelima, pengelolaan limbah produksi. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, hasil limbah produksi dikelola dengan cara dibuang langsung tanpa adanya upaya untuk mengelola atau minimalkan limbah. Masukan pertama, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan menerapkan sistem pengelolaan limbah berbasis reduce, reuse, recycle. Contohnya limbah organik bisa diolah menjadi kompos atau diberikan kepada peternak lokal. Yang kedua, audit limbah. Melakukan audit limbah untuk mengidentifikasikan jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga toko dapat menyusun strategi untuk menguranginya agar tidak tercemar oleh lingkungan. Yang ketiga adalah kemitraan dengan pihak ketiga. Jika memungkinkan bekerja sama dengan pihak ketiga yang spesialis dalam pengelolaan limbah untuk mengelola limbah secara profesional. Dari hasil kesimpulan yang saya sudah dapatkan dari wawancara tentang sistem produksi ini, proses produksi di toko Prima Makanan telah berjalan dengan baik, tetapi ada ruang untuk memperbaiki terhadap dalam hal efisiensi, pengendalian kualitas, dan inovasi produk. Dengan menyusun SOP yang jelas, memanfaatkan teknologi produksi, serta meningkatkan manajemen bahan baku dan limbah, toko ini dapat mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan kualitas dan konsisten. Selain itu, pengelolaan karyawan produksi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi kerja dan mencegah kesalahan sehingga mendukung keberlangsungan operasional bisnis yang sudah berjalan. Yang ketiga, sistem keuangan. Masukan dan pendapat saya berdasarkan wawancara saya yang sudah lakukan mengenai sistem keuangan di toko Prima ini. Dari hasil wawancara terkait pengelolaan sistem keuangan di toko Prima ini, terlihat bahwa sistem keuangan sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan pencatatan serta penggunaan teknologi. Berikut adalah
masukan dan pendapat yang lebih terperinci untuk meningkatkan pengelolaan sistem keuangan yang ada di Toko Prima ini. Yang pertama, sistem pencatatan keuangan. Hasil wawancara yang sudah saya lakukan, pencatatan sistem keuangan dilakukan secara manual, sehingga rawan terhadap kesalahan, terutama dalam mencatat pemasukan, pengeluaran, dan stok barang yang tersedia. Masukan yang pertama dari saya adalah digitalitas keuangan. Menggunakan software akuntansi seperti QuickBooks, Jahir, atau jurnal untuk mencatat keuangan secara otomatis. Dengan ini, toko dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses administrasi. Masukan yang saya berikan yang kedua adalah pemisahan pencatatan. Dapat memisahkan pencatatan antara pemasukan harian, pengeluaran operasional, dan investasi. Ini akan mempermudah analisis keuangan dan pengembalian keputusan. Masukan yang ketiga adalah backup data. Semua data keuangan sebaiknya disimpan secara digital dengan backup cloud untuk menghindari risiko kehilangan data akibat kerusakan buku manual atau komputer. Yang kedua adalah pengelolaan arus kas atau cash flow. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, tidak ada sistem struktur untuk memantau arus kas, sehingga terkadang toko mengalami kesulitan dalam membayar pengeluaran mendadak. Masukan yang pertama adalah pembuatan laporan arus kas. Membuat laporan arus kas mingguan atau bulanan untuk memantau pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa toko memiliki dana yang cukup untuk operasional dan kebutuhan darurat. Yang kedua adalah dana cadangan. Mengalokasikan sebagian pendapatan ke dalam dana cadangan atau emergency fund untuk mengantisipasikan pengeluaran tak terduga seperti perbaikan alat produksi atau kebutuhan stok tambahan. Itu bisa digunakan dana cadangan. Masukan yang ketiga adalah manajemen piutang dan utang. Jika toko memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan tertentu, penting untuk memantau piutang dan menetapkan batas waktu pembayaran agar arus kas tetap stabil. Yang ketiga, perencanaan anggaran atau budgeting atau yang sering disebut budgeting. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan tentang perencanaan anggaran ini, perencanaan anggaran dilakukan secara sederhana tanpa analisis mendalam, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisis anggaran. Masukan yang saya berikan yang pertama adalah anggaran berbasis data. Membuat anggaran berdasarkan data penjualan sebelumnya, termasuk analisis pola musiman, sehingga pengeluaran dapat disesuaikan dengan prediksi pendapatan. Masukan yang kedua adalah alokasi anggaran. Memprioritaskan anggaran untuk hal-hal penting seperti bahan baku dan gaji karyawan dan investasi alat produksi. Sebelumnya mengalokasikan dana untuk pengeluaran tambahan. Masukan yang saya berikan yang ketiga adalah evaluasi anggaran.
melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk memastikan bahwa realisasi sesuai dengan perencanaan serta mengidentifikasi penyebab jika terjadi pemborosan. Lalu selanjutnya keempat ada pengelolaan keuntungan atau profit management. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, sebagian keuntungan digunakan tetapi belum ada strategi jelas untuk mengalokasikan keuntungan secara optimal, seperti untuk investasi atau pengembangan bisnis. Masukan yang saya berikan, yang pertama adalah investasi bisnis. Mengalokasikan sebagian keuntungan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian alat baru, pembukaan cabang atau pengembangan produk baru. Yang masukan yang kedua saya berikan adalah pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Jika belum dilakukan penting untuk memisahkan keuangan pribadi pemilik dengan keuangan toko agar perhitungan keuntungan lebih transparan dan akurat. Masukan yang ketiga ada dividend atau reinvestasi, menentukan proporsi keuntungan yang akan diambil sebagai dividend atau pemilik dan bagian yang akan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Itu adalah masukan ketiga saya. Dari hasil kesimpulan yang saya sudah dapatkan tentang pengelolaan sistem keuangan ini di Toko Prima ini, dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan teknologi, membuat perencanaan keuangan yang lebih struktur, serta memantau arus kas secara berkala. Dengan menerapkan sistem pencatatan digital, memperkuat pengelolaan keuntungan, dan memitigasi risiko keuangan, toko dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan keberlanjutan bisnis. Selain itu, pelatihan bagi karyawan dan transparansi keuangan akan menjadikan kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang profesional dan terpercaya. Yang keempat atau yang terakhir, kawan-kawan, sistem teknologi. Berdasarkan wawancara terkait penggunaan sistem teknologi di Toko Prima, terlihat bahwa penerapan teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis. Berikut adalah masukan dan pendapat yang terperinci mengenai aspek teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing toko. Yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam proses produksi. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, proses produksi sebagian besar masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan keterbatasan dalam hal kapasitas produksi dan efisiensi waktu. Masukan yang pertama yang saya berikan dari penggunaan sistem teknologi dalam proses produksi adalah otomatis produksi. Investasikan dalam peralatan produksi modern seperti mesin pengaduk otomatis, alat pemotong presisi, atau pengemasan otomatis. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan produksi sekaligus mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang kedua, IoT atau yang disebut Internet of Things. Memanfaatkan teknologi IoT untuk memantau kondisi mesin seperti suhu mesin, waktu operasional mesin, sehingga perawatan dapat dilakukan lebih tepat waktu untuk menghindari kerusakan mendadak.
Yang ketiga adalah pelatihan penggunaan alat baru terhadap karyawan. Jika membeli alat baru, pastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang lebih, yang memadai untuk mengoperasionalkan dan merawat alat tersebut. Yang kedua, digitalitas sistem keuangan. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual, yang rawan terhadap kesalahan pencatatan dan kurang efisien. Masukan yang pertama yang saya berikan terhadap digitalitas sistem keuangan ini adalah software akuntansinya. Gunakan software akuntansi seperti jurnal, Jahir, atau QuickBooks untuk mencatat transaksi keuangan secara otomatis. Ini akan mempermudah analisis laporan keuangan dan mengurangi beban administrasi. Masukan yang kedua adalah integrasi point of sale atau yang disebut dengan POS. Mengintegrasikan sistem POS untuk mencatat penjualan secara langsung ke laporan keuangan. Selain mempermudah pencatatan, ini juga memungkinkan analisis atau penjualan secara real time. Selanjutnya, sistem manajemen inventaris atau stok barang. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, pengelolaan stok masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kekeliruan seperti kekurangan bahan baku atau overstok barang lama. Masukan yang saya berikan terhadap sistem manajemen inventaris atau stok barang ini, yang pertama adalah software manajemen stok. Gunakan aplikasi manajemen inventaris seperti Odoo, Stock Pile, atau Inflow Inventory untuk memantau stok bahan baku dan produk secara real time. Yang kedua adalah peringatan otomatis. Pastikan sistem inventaris dilengkapi dengan fitur peringatan otomatis jika stok mendekati batas minimal, sehingga pengadaan bahan baku dapat dilakukan tepat waktu. Selanjutnya adalah teknologi untuk pemasaran atau marketing teknologi. Hasil wawancara yang saya sudah lakukan, strategi pemasaran masih terbatas pada metode tradisional seperti dari mulut ke mulut tanpa memanfaatkan plafon digital maksimal. Masukan yang pertama yang saya berikan terhadap teknologi untuk pemasaran marketing teknologi ini adalah media sosial. Aktif memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk. Gunakan konten kreatif berupa foto, video pendek, dan testimoni pelanggan untuk menarik perhatian calon pembeli. Yang masukan kedua adalah e-commerce atau marketplace. Memasarkan produk melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, yang kelima adalah pelayanan pelanggan berbasis teknologi. Hasil wawancara, pelayanan pelanggan masih dilakukan secara langsung tanpa ada sistem formal untuk mengelola keluhan dan masukan. Masukan dari saya tentang pelayanan pelanggan berbasis teknologi, yang pertama adalah chatbot atau live chat. Terapkan chatbot di media sosial atau situs web
untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat dan otomatis, terutama di luar jam operasional. Yang kedua adalah feedback online. Sediakan formulir atau survei online bagi pelanggan untuk memberikan masukan tentang produk dan layanan. Ini akan membantu toko meningkatkan kualitas berdasarkan umpan balik langsung dari pelanggan. Yang keenam adalah penggunaan teknologi dalam analisis data. Hasil wawancara yang saya lakukan dari penggunaan teknologi dalam analisis data, belum ada analisis data terstruktur untuk memantau tren penjualan, perilaku pelanggan, atau efisiensi operasional. Masukan yang pertama mengenai penggunaan sistem teknologi ini dalam analisis data adalah prediksi tren. Memanfaatkan data penjualan historis untuk memprediksi tren musiman dan menentukan jumlah produksi yang optimal. Yang kedua adalah pelaporan otomatis. Membuat laporan otomatis yang memvisualisikan data dalam bentuk grafis atau diagram sehingga memudahkan pengembalian keputusan berdasarkan data. Dari hasil kesimpulan yang saya dapatkan dari sistem teknologi ini, di toko Prima Makanan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam aspek operasional, pemasaran, keuangan, mampu pelayanan pelanggan. Dengan mengadopsikan teknologi yang sesuai, toko dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Langkah-langkah seperti digitalisasi keuangan, menerapkan sistem manajemen inventaris modern, serta penguatan kehadiran online dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnis. Selain itu, edukasi teknologi kepada karyawan menjadi elemen penting dalam implementasi teknologi dapat berjalan efektif dan menyeluruh. Sekian dari masukan saya dan atau pendapat saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.